Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya di Wonosobo, tepatnya di Desa Kapencar. Ini depan kita Gunung Sumbing, tapi hari ini saya tidak mau muncak ke Gunung Sumbing, melainkan ke Sindoro. Ini gunungnya. Terus saya lewat Basecamp Watulunyu. Basecampnya di sana. Terus ini batas ojeknya. Dari basecamp ke sini tadi sekitar 15 menit. Cuma ini sudah jam 7. Tadi saya persiapan dulu nata-nata. Terus pos satunya nanti masih ke sana. Ini masih perkebunan warga, kebun tembakau. Kalau kalian mau jalan kaki nggak pakai ojek, maksudnya kondisi jalannya seperti ini, yang akan kalian lewati itu makadam. Terus kalau mau sampai jalan berbatu sama tanah ini berarti udah masuk area batas antar ojek. Ojeknya sendiri itu 30.000 mau siang atau malam hari, harganya sama 30.000. Terus kalau kalian mau pesan ojek tuh sebaiknya registrasinya malam hari, biar hubungi yang nganter itu lebih mudah. Kita lanjut ke pos 1 ya. Kita jalan ke sana. Sekarang saya udah di pintu rimba. Ini tadi dari sana saya. Terus ini pintu rimbanya, dan itu pos 1. Jadi sebelah kanan ya ada jalan. Ini masuk pos 1. Terus ini hutan cemara. Ini pos 1-nya seperti ini. Ini juga bisa buat camp. Tadi malam juga sempat tanya, kalau yang ngelola tempat camp ceria ini juga base camp Watulunyu. Jadi kalau kalian pengen ngecamp di sini, hubungi pihak base camp Watulunyu. Kalau kalian pengen muncak juga bisa ngecamp di sini. Ini cukup luas ya tempatnya. Terus perjalanan tadi dari batas pos ojek sampai pos 1 itu sekitar 10 menit. Kalau ini udah jam 7.16, di sekitar 10 menitan jalan saya cek. Ini tempatnya teduh, enak untuk ngecamp. Saya akan istirahat sebentar buat makan, tadi belum sarapan. Terus lanjut perjalanan. Sekarang saya sudah di pos 2. Nama pos 2 Basecamp Watulunyu itu Salembeng via Watulunyu. Ini ya, pos 2-nya seperti ini. Tadi kita dari arah sana, dan nanti pos 3-nya ke sana. Terus tadi medannya menuju pos 2 itu setelah pos 1 tanjakan, landai naik, tanamannya hutan cemara seperti ini. Terus setelah ketemu tikungan ke kiri itu ada sungai kecil. Lurus sedikit ada pelang, tulisannya Watulunyu, depannya sungai. Sebelah kanan jalan itu ada air keran. Cuma saat ini airnya nggak keluar. Mungkin kalau musim hujan keluar. Terus tadi estimasi perjalanan saya dari
pos 1 ke pos 2 itu tadi saya berangkat 7.40, sekarang 8.12. Berapa itu? 20 tambah 12, 30 menitan. Itu kalau estimasi saya. Jalan santai, gak buru-buru, sambil ngambil gambar juga. Terus saya ini TikTok, nggak ngecamp, jadi nggak bawa seperti tenda, matras, sleeping bag, nggak saya bawa. Saya istirahat bentar, nanti langsung lanjut ke pos 3. Insya Allah tidak ada halangan. Kalaupun ada halangan, semoga saya bisa melewati dengan selamat. Saya update lagi di pos 3. Jadi sekarang saya sudah sampai di pos 3 untuk pendakian Gunung Sindoro via Watulunyu, basecamp Watulunyu. Ini kondisi untuk istirahatnya, tempat istirahatnya seperti ini ya. Ini mungkin kena angin. Terus kalau pemandangannya dari pos 3 via Watulunyu itu subing tapi ketutup kabut. Ini kabutnya udah mulai ke atas. Kalau untuk medan menuju pos 3 dari pos 2 itu landai naik. Terus nanti kalian juga ketemu anak tangga, beberapa anak tangga. Terus yang perlu kalian waspadai itu kalau kalian perjalanan malam, karena di jalan itu banyak pohon tumbang yang di jalan, di tengah jalan, sama yang di pinggir-pinggir. Jadi itu pohonnya tumbang, yang ada yang sampai di bawah jalan gitu, sama yang menutup jalan di tengah-tengah. Jadi dipastikan penerangan kalian memadai biar enggak takutnya kejedut nanti. Terus setelah melewati banyak tumbangan pohon, itu kalian melewati tanjakan abadi. Tanjakannya naik, agak curam, nggak begitu curam, terus nggak begitu panjang sih. Setelah itu baru ketemu pos 3 ini. Pos 3 ini juga bisa kalian buat untuk ngecamp. Jadi semalam udah bincang-bincang sama teman basecamp, pengelolanya. Itu kalau fisiknya nggak kuat bisa ngecamp di pos 3. Ini area campnya. Coba ke atas, mungkin ada yang lebih luas. Oh, sepertinya ini ya, kiri jalan dari pos 3. Cuma ini udah ditumbuhi tanaman. Kalau kata pengelolanya itu ngecamp di area 3 masih kejauhan, mending sekalian ke pos 5, campnya di atas pos 5. Kalau dari sini kejauhan, cuma kalau fisik kalian nggak kuat bisa ngecamp di pos 3. Estimasi dari pos 2 ke pos 3 itu tadi berangkat jam 8.16. Terus ini di pos 3 itu jam 9 tepat. Kira-kira berarti 45 menit. Ya, sekitar 45 menitan. Kalau di sini pos 2 ke pos 3 itu 45 menit. Nanti ke pos 3 ke pos 4 30 menit. Setelah ini kita melewati Watu Ijen, pos Watu Gede di ketinggian 215.4, di ketinggian 2154 mdpl. Kita lanjut ke pos 4. Nanti saya update kondisi medannya.
Sekarang udah sampai di pos 4 ya, untuk pendakian Gunung Sindoro via Watulunyu. Ini namanya Watu Gede. Pemandangnya lihat ya, dari depan pos 4 Gunung Sumbing. Yang di atas puncak Gunung Sumbing udah dapat, di atas awan udah pasti. Terus belakangnya itu tentu Gunung Sindoro, masih terpantau cerah, belum tertutup kabut. Ini sebelah kiri dari pos 4 lembah. Wes, keren ya pemandangannya. Terus itu juga kalau kalian lihat samar-samar, mungkin kalau menurut saya Gunung Merapi, karena sebelahnya itu ada juga samar-samar gunung. Bentar, ini medannya agak bahaya. Nah itu kan yang deket sini tuh, itu kan ada gunung, mungkin itu Merbabu. Kalau yang sebelah sini Merapi. Ini di pos 4 pemandangannya udah bagus ya, dari via Tulunyu. Terus kita sambil ngomong medan dan estimasi waktunya, kita lihat pemandangan Gunung Sumbing. Jadi medannya untuk menuju pos 4 itu dari pos 3 nanti masuk hutan cemara. Jadi dari pos 3 itu kalian masih masuk hutan cemara, nanti jalannya tanjakan-tanjakan. Tanjakannya bentuknya tangga, anak-anak tangga gitu, sampai nanti ketemu Watu Ijen. Watu Ijen nanti lurus tuh masih nanjak, tanjakannya juga tangga-tangga sama. Nanti setelah Watu Ijen naik sebentar, jalan sedikit, nanti udah seperti ini. Nah ini sudah seperti ini, kebuka. Sampai nanti pos 5 ke puncak itu juga terbuka. Itu jalannya masih nanjak, naik landai ya, nggak separah tanjakan abadi. Kalau tanjakan abadi kan lebih curam, kalau ke pos 3 ke pos 4 tuh landai, dia masih enak. Cuma dia nanjaknya lebih panjang, nggak sepanjang tanjakan abadi. Signal XL, untuk provider XL di pos 4 itu saya dapat 4 batang. Nggak tahu kalau provider lain ya. Kalau XL 4 batang 4G. Lanjut ke pos 5 yang merupakan Sunrise Camp. Mungkin di atas sana. Kita lanjut ke pos 5. Setelah 1 jaman perjalanan dari pos 4 via Watulunyu untuk pendakian Sindoro Sumbing, akhirnya sampai di pos 5 Sunrise Camp. Cuma kata base camp Sunrise Camp yang ini tuh yang Sunrise Camp lama, yang baru itu ada di atas sana. Mungkin itu kan ada bendera merah putih panjang, mungkin di sana. Kalau yang ini Sunrise Camp lama. Terus view-nya Gunung Sindoro puncaknya. Kalau belakang ini ketutup kabut tebal Gunung Sumbing. Ini sabananya. Ini kalau nggak kabut pasti bagus banget. Anginnya cukup kencang, agak dingin. Ini siang hari nggak panas sih, tapi anginnya dingin malah. Ini kalau dulu nama area campnya Pasar Gede, itu ada pelangnya, area camp Pasar Gede. Tadi dari pos 4 itu jam 9.52, sekarang jam 11 lebih 7, sekitar
1 jaman perjalanan kalau saya. Berarti tinggal pos 6 lalu puncak. Insya Allah kita sampai puncak ya. Terus medannya untuk ke pos 5 itu ini ya Pak, tanah gembur. Jadi pastikan kalau kalian muncak ke Sindoro via Watulunyu, kalau pas kemarau bawa masker karena debu. Terus ini kondisi area campnya, banyak batu ya. Ini yang di atas. Pastikan kalian bawa matras biar bisa tidur nyaman. Nah itu puncaknya udah ketutup kabut. Ya semoga saja nanti kalau sampai puncak nggak kabut. Ini ya. Terus jalannya itu letter S dari pos 4 ke pos 5. Landai naik tapi letter S. Itu jalur baru karena yang lama itu lebih ekstrim, lebih nanjak. Terus ke pihak base camp bikin jalur baru yang lebih bersahabat. Kita lanjut ke pos 6. Mungkin nanti kalau itu pos 5 atau ada camp yang baru akan saya update di sana. Anginnya kenceng banget ini. Ya, kelihatan awannya, geraknya itu cepat. Lanjut ke pos 6. Sekarang udah sampai di area camp yang baru. Kalau area camp yang baru ini namanya Watu Gajah. Ini luas ya. Dan di Sabana. Ini view-nya area camp yang baru. Bagus ya itu kan. View-nya bagus. Sabana. Kelihatan hijau, sayang Sumbing masih tertutup awan. Ini luas sekali ini. Tapi masih batu-batuan ya. Jadi kalian bawa matras biar nyaman tidurnya. Oh ini. Wih, keren. Ini yang sebelah kiri area camp Watu Gajah. Wah, view-nya seperti itu. Wah, bagus banget. Anginnya kencang. Bagus ya, hijau. Nah, ini kalau dari pinggir area campnya segini. Luas banget. Di atas sana juga masih ada. Nanti saya akan istirahat dulu, makan, baru menuju pos 6. Kalau perjalanan ke area camp yang baru ini, Watu Gajah itu masih sama, tangga-tangga, terus tanahnya gembur, jalannya letter S, landai naik. Ini kalau tadi jam 11-an ya dari pos 5, sekarang ini jam 11.31, 30 menitan perjalanan karo saya. Yang paling berat itu perjalanan dari pos 4 ke pos 5, itu paling berat. Tapi belum tahu juga nanti kalau ke puncaknya juga lebih berat. Tapi selama perjalanan ini yang paling berat pos 4 ke pos 5. Lanjut ke pos 6 ya. Nanti saya update lagi kondisi medannya. Ini saya sendirian TikTok. Bukan ultralight. Biasa bawa carrier 45 liter tapi isinya ya nggak berat. Pakaian sama celana ganti satu-satu masing-masing, sama bekal makanan. Mungkin itu bisa jadi referensi kalian kalau pengen TikTok tapi bukan ultralight. Lanjut ke pos
pos 6. Alhamdulillah ini sekarang sudah di pos 6 pendakian Sindoro via Watulunyu. Ini pos 6 ada di Taman Eldewes ya. Cuma kalau di peta kan ada tulisan Taman Eldewes, tapi tadi pas perjalanan nggak ada palang tulisan Taman Eldewes. Ini ya sabananya. Cuacanya kabut, tapi kalau atas kayaknya cerah ya, semoga aja tidak kabut ya puncaknya. Ini namanya pos 6 Kayu Kembar. Terus medannya itu landai naik. Wah, kalau untuk saya yang pertama kali ke 3000-an mdpl, ini cukup berat malah buat saya nih. Harus pelan-pelan. Tadi kalau ada palang berhenti 2 menit, luruskan kaki. Ini ya, semoga kita sampai ke puncak dengan selamat. Lanjut ke puncak ya. Nanti saya update lagi medannya ke sana nanti. Ini alhamdulillah sudah sampai puncak. Nggak nyangka tadi kabut, sekarang cerah ya. Ini di lautan awan. Ini puncak Sindoro. Itu kawahnya, tapi saya nggak mau mendekat karena nggak ada pengalaman. Juga saya ini sendirian di sini, nggak mau ngambil resiko. Saya sudah bersyukur sudah sampai sini, sampai puncak ini. Kita ke arah puncaknya. Kalau base camp Watulunyu itu puncaknya, oh nggak ada namanya kalau di sini. Biasanya puncak Sindoro via Watulunyu, vaksin ke Kapancar, ketinggian 3153. Ini ya palangnya. Saya nggak lama di atas karena bau belerang. Paling nanti ngambil foto terus turun. Nanti kita membicarakan medannya ke puncak itu di bawah saja, di dekat sini. Yang di sini kan itu belerangnya keluar dari tanah, dari jalur pendakian. Panas di sini, tanahnya panas. Tapi kalau kita meniup napas lewat mulut itu keluar asap dia. Alhamdulillah cerah. Lanjut ke bawah aja ya. Nanti kita bicarakan medan dan estimasi pendakian via base camp Watulunyu. Ini saya udah perjalanan turun, posisinya ada di bawah sedikit dari puncak. Kita ngobrol soal ini estimasi dari base camp sampai puncak itu. Dari base camp saya naik ojek, terus mulai pendakian dari pos 1 sampai puncak itu berangkat dari pos 1 setengah 7. Ini jam 13.55, hampir jam 2. Berarti kita bulatkan aja jam 7 ya. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam perjalanan kalau saya. Kalau seorang pemula yang baru naik 3000 mdpl, untuk saya 7 jam perjalanan. Ini belum turunnya nanti. Ini udah full kabut, ketutup. Tapi syukur tadi di atas masih sempat dapat cerah. Medan untuk ke puncak dari pos 6 itu masih landai naik letter S gitu, kelok-kelok. Kalau buat saya berat karena ini pertama kali saya naik 3000 mdpl dan pertama kali saya lihat Eldewes, bunga Eldewes di Sindoro. Jadi Sindoro ini banyak yang membuat saya pertama kali medannya kelok-kelok. Lalu kalian
akan melewati ini apa ya, kayak asap belerang di jalan pendakiannya, terutama yang mau ke puncak itu dari tanah keluar. Kalau cara saya, maskernya saya kasih air terus saya pakai biar gak begitu bau. Mungkin kalian punya cara lain, bisa dibagikan di kolom komentar biar teman-teman juga tahu. Terus sekian video dari saya untuk pendakian Sindoro via Watulunyu. Kalau ada pertanyaan seputar pendakian via Watulunyu, bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kalau tahu nanti saya balas. Kalau tidak tahu nanti saya kasih nomor telepon basecampnya. Terima kasih untuk pihak basecamp yang sudah mengasih fasilitas, mengasih informasi pendakian Sindoro via Watulunyu, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.